Kita mulai ya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran IPS pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Baiklah, silakan kepada ketua kelas Ahmad Novel Hanif untuk maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, berat. Sebelum kita belajar, yang lagi belajar, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, terima kasih Novel telah memimpin teman-temannya untuk berdoa pada pagi hari ini. Dan semoga dengan berdoa bersama-sama itu tadi kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima ilmu di kegiatan pembelajaran IPS pagi hari ini ya anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik semuanya ya, alhamdulillah di sini semuanya baik, semuanya Sehat. Jadi alhamdulillah sampean diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak? Semua ya. Jadi karena sampean masih diberikan kesehatan, jadi masih tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya yang akan kita bahas hari ini, agar kalian lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan satu lagu anak-anak yang berjudul Menanam Jagung. Nah, sampai sudah tahu kan ya lagunya ya? Nah, marilah kita menyanyikan bersama-sama. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil campurmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagung tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Tepuk tangan semuanya anak-anak. Nah, silakan kalian duduk kembali. Nah, saya yakin kalian di sini sudah lebih semangat lagi ya mengikuti kegiatan pembelajaran IPS pada hari ini. Nah, dari lagu anak-anak yang berjudul Menanam Jagung itu tadi, kira-kira maknanya apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, ya silakan dari kelompok 1. Makna dari lagu menanam jagung adalah menggambarkan aktivitas petani jagung mulai dari menanam hingga memanen. Ya, yang pertama maknanya adalah menggambarkan aktivitas petani jagung mulai dari apa? Mulai dari menanam sampai apa?
Memanen. Ya, terus ada lagi yang mau jawab anak-anak? Ya, silakan dari kelompok 3. Petani jagung merupakan salah satu peluang ekonomi yang berperan memberikan. Ya. Nah, untuk yang makna nomor 2 ini adalah petani jagung itu merupakan salah satu pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi sampean itu bisa makan jagung itu ya asalnya dari para petani jagung yang sudah menanam jagung. Itu ya. Nah, setelah dari makna lagu menanam jagung itu tadi, kira-kira hubungannya lagu menanam jagung itu dengan materi yang akan kita pelajari apa namanya? Ya, silakan dari kelompok 1. Hubungan dari menanam jagung dengan materi yang akan dipelajari hari ini adalah petani jagung merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen atau menghasilkan jagung. Ya, betul sekali jawabannya dari kelompok 1. Jadi petani itu merupakan salah satu pelaku ekonomi yang ada di Indonesia yang bertindak sebagai apa? Produsen. Produsen itu yang memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, jagung ini berbentuk apa? Nah, barang apa jasa kalau jagung itu? Barang yang ada wujudnya. Jadi para petani itu termasuk pelaku ekonomi yang merupakan produsen. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke materi yang akan kita bahas hari ini, marilah kita jalan-jalan dulu ya. Saya pengen ngajak jalan-jalan sampai di sini ke salah satu daerah yang ada di Indonesia. Nah, salah satu daerah yang ada di Indonesia ini terletak di salah satu dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Bisa kalian lihat di peta yang ada di depan ini maupun di atlas yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Nah, pulaunya ini merupakan salah satu pulau yang bentuknya paling unik. Karena apa? Di sini pulaunya itu bentuknya menyerupai huruf K. Nah, kira-kira pulau mana anak yang menyerupai huruf K? Pulau Sulawesi. Nah, tempat dari video yang akan Bapak tayangkan ini adalah di salah satu provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Provinsi ini merupakan provinsi paling muda. Kan namanya paling muda sendiri dengan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Kira-kira di provinsi mana anak? Halo, itu ya benar sekali jawabannya. Nah, marilah kita lihat bareng-bareng video apa kira-kira yang akan dibuat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama siapa Pak? Sidik Bintalo. Luas lahan berapa Pak? 2,5 hektar. 2,5 hektar. Jadi kita boleh tanam varietas apa Pak? Biasanya 19. Terus biasa bertanam 28. tanaman kalau 28 gimana? Ini varietasnya untuk saluran tahun ini. Penyaluran tahun ini untuk 28 bisa kan membutuhkan yang Dibutuhkan Pak ya. Terus masalah yang dari sementara proses dari mulai tanam sampai panen apa yang dihadapi masalah? yang dihadapi sementara ini untuk Waktu panen ini apa? waktu panen untuk yang untuk Penebang. untuk dijadi Terus selain penebang apa? Yang ini. yang kita sendiri Pak. Oke. Terus harapan untuk pemerintah Kabupaten Bali khususnya dengan pertanian. Untuk Harapan. untuk Kabupaten Bali, insya Allah untuk misalnya penyaluran pupuk untuk di seluruh petani karena masih kurang, karena tidak membutuhkan dalam ini. Tidak memenuhi kuota, tidak memenuhi kebutuhan, karena pupuk hanya terbatas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi harapannya pupuknya itu diperlancar dan stoknya diperbanyak. Nah, insya Allah untuk itu pupuk supaya diperlancar dan diperbanyak. Cukup. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian, oke. Nah, dari
video yang kedua itu tadi yang sudah Bapak tayangkan. Nah, kira-kira itu tadi ada siapa nanti videonya? Ya, silakan dari Wiwi. Itu tadi gambarnya siapa Wiwi yang ada di situ? Ya, salah satu apa? Petani jagungnya di mana? Di Gorontalo ya, yang sedang diwawancarai. Nah, kira-kira apa saja yang dapat kalian lihat dan kalian pahami dari video itu tadi? Ya, silakan Wiwi mungkin mau jawab terlebih dahulu. Kira-kira apa masalah yang dihadapi dari petani jagung itu tadi? Masalahnya dari kalau antara lain masih ada pengembangan tentang tanaman barunya. Ya, mungkin dari kelompok yang lain ada yang bisa menjawab. Ya, silakan dari kelompok 3. Kurangnya tenaga pemangkas burung tanaman jagung dan tanaman. Ya, terus ada kelompok lain yang mau menjawab. Ya, silakan dari kelompok 2. Kedua, pupuk yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada petani jagung masih terbatas. Ya, betul ya. Jadi jawaban dari kelompok 4, kelompok 3 maupun dari kelompok 2 ini benar semua. Jadi ada beberapa masalah dari video petani jagung yang tadi Gorontalo itu tadi. Yang pertama tadi itu masalah kekurangan yang bagian memanen jagungnya. Terus yang kedua itu adalah dari masalah kurangnya pupuk untuk tanaman jagung. Itu. Jadi di sana itu jumlah sumber daya alamnya, jumlah jagungnya ini banyak. Tapi untuk tenaga petaninya ini masih terbatas. Selain petani yang terbatas, pupuknya itu juga terbatas. Jadi tadi oleh pewawancaranya itu ditanya kira-kira harapannya apa bagi para petani jagung di sana, terutama bantuan dari Dinas Pertanian di Kabupaten Probolinggo tadi, tempat dari petani jagung itu tadi. Nah, dari video kedua ini tadi kira-kira hubungannya apa dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, silakan dari kelompok 5. Berhubungan dengan materi keterbatasan sumber daya yang membantu petani jagung dalam keterbatasan Ya, betul sekali jawabannya itu ya. Jadi hubungan dari video kedua ini dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, kita mempelajari tentang apa anak di pertemuan kita sebelumnya? Itu apa sebelumnya? Keunggulan dan keterbatasan sumber daya alam. Nah, jadi hubungannya dengan materi itu adalah petani jagung itu tadi merasa kekurangan. Nah, kekurangan ini merupakan contoh dari keterbatasan dari sumber daya alam maupun manusianya. Itu ya. Jadi pupuknya juga terbatas. Terus dari jumlah petani jagungnya yang kemarin itu juga terbatas. Nah, kira-kira dari tayangan video itu tadi apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik? Ya, silakan dari kelompok 1. sebagai warga negara Indonesia. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi, yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah kita harus mencintai produk-produk lokal. Nah, salah satu produknya ini dari bidang pertanian yaitu jagung. Jadi kalau di sini pun masih banyak produksi jagungnya ya, kita beli dari petani Indonesia sendiri, tidak perlu mengimpor dari negara lain. Itu ya anak ya, karena memang jumlah sumber daya alam Indonesia ini sangat berlimpah. Nah, setelah kalian mengamati video petani jagung di Gorontalo itu tadi, Bapak akan menerangkan ini tentang garis besar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kira-kira apa saja yang akan saya lakukan nanti bersama saya? Yang pertama nanti sampean akan melakukan pretest. Nah, yang kedua akan mengamati video lagi. Jadi nanti ada satu video lagi dari saya. Terus mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lalu kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok bersama kelompok kalian masing-masing. Lalu melakukan presentasi ke depan kelas. Lalu membuat kesimpulan, melakukan post-test, dan yang paling terakhir adalah penugasan untuk di kegiatan pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa anak di situ tulisannya? Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi
ekonomi dalam perekonomian di Indonesia. Jadi pelaku ekonominya itu apa saja nanti akan kita bahas. Terus yang kedua adalah peran dari setiap pelaku ekonomi itu apa saja dalam kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, agar sampai lebih paham lagi, tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu ada 4. Yang pertama di situ ada mendeskripsikan pengertian pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Terus yang kedua, menganalisis peran pelaku ekonomi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Lalu yang ketiga, membandingkan permasalahan pelaku ekonomi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang di Indonesia sama dengan yang nomor 2. Dan yang paling terakhir adalah nanti kalian akan menyajikan laporan hasil analisis tersebut dalam bentuk mind mapping tentang permasalahan peran pelaku ekonomi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih materi dalam pembelajaran hari ini penting untuk dipelajari oleh kalian semua? Jadi hampir sama seperti tujuannya tadi ya. Jadi agar kalian tahu tentang pengertian pelaku ekonomi, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jenis-jenis pelaku ekonomi itu siapa saja. Terus yang ketiga, peran pelaku ekonomi itu apa saja. Dan yang keempat, permasalahan dari setiap peran pelaku ekonomi itu apa saja. Nah, untuk cakupan materinya juga sama. Yang pertama tentang pengertian pelaku ekonomi itu apa. Terus yang kedua adalah jenis-jenis pelaku ekonominya. Yang ketiga ada peran pelaku ekonominya. Dan yang keempat, permasalahannya itu apa saja. Nah, nanti selama kegiatan pembelajaran pagi hari ini, Bapak akan menilai segala macam aktivitas yang kalian lakukan. Nah, Bapak di sini akan melakukan penilaian terhadap 3 hal. Yang pertama adalah penilaian sikap, dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, kira-kira apa saja Pak yang nanti akan dinilai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama di sini penilaian sikapnya nanti saya akan menilai kira-kira keaktifan sama itu bagaimana saja. Jadi nanti akan saya lihat kira-kira kelompok mana nih yang paling aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti kelompok yang paling aktif akan Bapak beri hadiah atau reward dari saya. Terus yang kedua di sini ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini nanti kalian akan mengerjakan soal pretest dan soal post-test dari saya melalui handphone kalian masing-masing. Terus yang terakhir di sini saya juga akan menilai keterampilan yang kalian lakukan. Di sini keterampilannya adalah dalam berdiskusi, presentasi, dan melakukan tanya jawab dengan saya hari ini. Nah, untuk lebih mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pelaku ekonomi di Indonesia ini, silakan kalian buka di HP kalian masing-masing. Kemarin Bapak sudah share ada link atau tautan Google formulir di situ. Silakan kalian buka di HP kalian. Kalian klik link atau tautan soal pretestnya. Silakan kalian klik link yang berwarna biru yang ada di chat WhatsApp di grup kelas 8. Nah, bagi anak-anak di sini yang kebetulan hari ini mungkin tidak membawa HP, bisa bergabung dengan teman yang ada di sebelahnya. Silakan dikerjakan bareng-bareng, tidak apa-apa. Itu ya. Ya, sampai klik di link yang atas dulu, ya. Karena ada 2 link ya. Yang pertama itu soal pretest, yang kedua soal post-test. Sampai klik di soal yang pertama itu. Silakan kalian klik. Nah, setelah kalian klik sudah terbuka. Silakan kalian jawab 5 pertanyaan pretest yang ada di situ. Silakan saling bergabung dengan temannya, tidak apa-apa. Ya, silakan dibuka dulu untuk link soal pretestnya dari saya. Nah, silakan kalian jawab 5 soal pretest yang ada di situ. Silakan.
Silakan kalian amati, kalau di situ ada gambarnya, kalian amati gambarnya terlebih dahulu, terus baru kalian jawab soal yang ada di situ. Ya, ada 5 soal. Silakan kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami, terus kalian jawab. Kira-kira jawabannya yang apa? Saya beri waktu 2 menit lagi ya untuk mengerjakan soal pretestnya ini. Silakan kalian jawab. Jangan takut salah ya. Salah pun tidak apa-apa karena di sini kita semuanya belajar. Nanti kalau ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan, silakan langsung tunjuk tangan ke saya ya. Pak, kelompok saya sudah selesai, itu tidak apa-apa. Kalau sudah selesai semua, silakan klik tombol kirim yang ada di bagian bawah, pojok kanan bawah, di situ yang berwarna ungu, agar hasil dari pretest yang sudah saya kerjakan bisa masuk ke data Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada istilah yang tidak tahu, silahkan ditanyakan ke saya ya. Baik dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, maupun sampai nomor 5. Waktunya kurang 1 menit lagi ya. Silakan kalian isi ke 5 soal itu. Ya, dari kelompok 3 sudah ya, sudah semuanya ya. Terus kelompok berapa lagi yang sudah mengerjakan sampai selesai? Mana kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Silakan kalau sudah selesai langsung tunjuk tangan. Ya, kelompok 5 sudah selesai juga. Berarti tinggal 4 kelompok yang lain yang belum. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 4 sudah. Bagaimana kelompok 3 dan kelompok 6? Apakah sudah selesai? Kelompok 2 ya, kelompok 2 dan kelompok 6. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Kalau sudah, silakan klik tombol pilih yang ada di bagian bawahnya. Sudah, Pak. Ya, kelompok 6 sudah. Berarti tinggal kelompok 2 ya. RTP itu singkatan dari rumah tangga produsen ya. Kalau RTK itu singkatan dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen itu yang memproduksi atau yang menghasilkan barang atau jasa. Kalau rumah tangga konsumen itu adalah orang yang membeli barang atau jasa. Jadi kalau sampean menghasilkan suatu barang itu berarti sampean termasuk yang RTP. Tapi kalau sampean yang membeli suatu barang atau jasa berarti sampean termasuk yang RTK. Bagaimana dari kelompok 2 sudah? Ya, sudah semua ya. Nah, jangan lupa diklik tombol kiri yang ada di bagian bawah. Baiklah, jika semua kelompok di sini sudah mengerjakan soal pretestnya, mari kita berlanjut ke kegiatan yang selanjutnya. Nah, apa saja yang akan kita lakukan di kegiatan pembelajaran hari ini selanjutnya? Nah, sampai nanti di sini bersama saya akan saya didik untuk menganalisis permasalahan peran pelaku ekonomi melalui model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Bapak akan memberikan lembar kerja yang di situ isinya adalah ada artikel berita. Nah, di dalam artikel beritanya itu nanti kalian akan menganalisis kira-kira masalahnya apa. Nah,
Sebelum nanti kalian mengerjakan LKPD pun juga akan saya tayangkan satu video yang juga masih berhubungan dengan masalah-masalah pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, apa saja langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran dari model pembelajaran problem based learning ini? Yang pertama di sini ada orientasi peserta didik masalah. Lalu yang kedua pengorganisasian peserta didik. Yang ketiga adalah penyelidikan kelompok. Yang keempat pengembangan dan penyajian hasil karya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi memang kita hari ini belajar yang berbasis masalah. Agar kami memang lebih tahu kira-kira masalah apa yang benar-benar terjadi di Indonesia ini. Nah, baiklah, mari kita mulai untuk menganalisis masalah itu tadi dengan orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini Bapak punya video terakhir yang bisa kalian amati. Kira-kira masalah apa yang terdapat dalam video itu? Coba nanti kalian jawab ya pertanyaannya. Nah, jadi silakan kalian amati video yang ketiga dari saya. Saudara pelaku usaha mikro kecil dan menengah curhat ke Presiden Jokowi katanya sudah tidak dapat kur, bantuan UMKM pun tidak. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berkesempatan curhat langsung ke Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keluh kesah dan kesulitan dalam berusaha di acara pemberian nomor induk berusaha NIB pelaku usaha mikro kecil perseorangan tahun 2022 yang digelar di Gor Nanggala, Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, seorang pedagang sayur di Ciracas bernama Sulastri langsung protes ke Presiden Jokowi lantaran tidak mendapatkan bantuan UKM di masa pandemi. Bude udah punya kredit di bank belum? Justru itu yang mau saya laporkan Pak Jokowi. Karena saya nggak punya kredit card, kenapa saya ketuanya bantuan UKM saya nggak dapat? Ditawarkan mana? Kan ditawarkan supaya kita sampai jatuh ke rekening kan? Iya betul. Tapi setelah code kemarin pas pandemi ada bantuan UKM, saya nggak dapat. Kenapa dibuat itu? Mendengar curhatan tersebut, Presiden lantas menjelaskan kalau kuota bantuan UMKM memang terbatas. Kalau yang bantuan itu memang dari 64 juta, 65 juta UMKM tadi, 65 juta UMKM, kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya, hanya 20 juta. Jadi ada yang tidak dapat. Meski tidak dapat bantuan UMKM, Presiden tetap memberikan Sulastri uang bantuan Presiden dan sepeda hadiah dari Presiden Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Itu ya video kita dari saya. Nah, di sini ada salah satu berita yang dimuat di Kompas TV. Nah, dari video ketiga ini, kira-kira masalah apa saja yang terdapat dalam video tadi? Judul videonya itu tidak dapat bantuan pelaku UKM proses ke Presiden Jokowi. Nah, ya silakan yang pertama dari kelompok 2 terus dulu. Kira-kira masalahnya apa? Masalahnya adalah masih ada pelaku UKM usaha kecil menengah yang tidak memiliki KUR. Justru tidak dapat bantuan dari pemerintah ketika masa pandemi COVID-19. Ya, masalah yang pertama itu tadi ya, masih banyak pelaku UKM. UKM itu adalah singkatan dari usaha kecil menengah. Itu masih banyak yang belum dapat bantuan dari pemerintah. Kenapa kok masih belum dapat bantuan dari pemerintah? Karena selama masa pandemi yang sudah kita lalui kemarin, mulai dari awal tahun 2020 itu memang yang sangat terdampak adalah para pedagang. Nah, para pedagang ini merasa dagangannya itu tidak laku karena apa? Tidak ada yang membeli. Adapun yang membeli ya hanya sedikit saja. Karena di waktu itu kita tidak boleh keluar rumah. Jadi jumlah dari konsumennya itu semakin berkurang. Ya, dari masalah yang pertama tadi. Terus ada lagi masalah yang kedua. Silakan dari nomor berapa? Masalah yang kedua apa lagi? Ya, silakan dari nomor 4. Karena bantuan yang diberikan terbatas. Ya, permasalahan yang kedua adalah
bantuan itu yang diberikan hanya terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang jumlah pedagang atau pelaku ekonomi yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Nah, bantuan dari pemerintah pun juga terbatas. Tidak semua orang atau para pedagang itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi mereka merasa kesulitan. Saya sudah tidak bisa bekerja, terus dagangan saya pun juga tidak selaku sebelum pandemi. Jadi mereka mengharapkan ada bantuan dari pemerintah biar mereka itu bisa mendapatkan penghasilan, terutama selama pandemi itu tadi. Itu ya. Nah, setelah kalian memahami isi dari video tentang pelaku ekonomi UMKM ini tadi, kalian di sini silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Dan kebetulan di sini kalian sudah duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk anggota kelompoknya ini ya sesuai yang ada di depan sini, kalian sudah bergabung dengan kelompoknya. Dan untuk selanjutnya adalah Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada setiap kelompok. Nah, di sini LKPD-nya itu terdiri dari 3 jenis. Ada LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. LKPD 1 ini nanti akan dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Sedangkan LKPD yang kedua nanti akan dikerjakan oleh kelompok 2 dan kelompok berapa? Kelompok 5. Dan LKPD 3 akan dikerjakan oleh kelompok 3 dan kelompok 6. Nah, di dalam LKPD ini ada artikel berita yang masih berhubungan dengan pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Nanti silakan kalian baca terlebih dahulu isi dari artikel beritanya apa. Lalu setelah kalian baca isi artikel beritanya, nanti silakan kalian menjawab 5 pertanyaan berdasarkan artikel berita yang sudah kalian jawab. Iya, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, setelah kalian menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 5, silakan kalian nanti membuat kesimpulan dari jawaban masing-masing pertanyaan dalam bentuk mind mapping atau peta pikiran. Nah, peta pikiran itu merupakan salah satu teknik untuk lebih mempermudah pemahaman peserta didik dalam mempelajari suatu materi. Jadi nanti sampean simpulkan dalam bentuk mind mapping dari masing-masing jawaban mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, selain LKPD nanti akan saya bagikan kepada kalian semua, di sini Bapak juga akan membagikan bahan ajar atau bahan bacaan bagi kalian. Di sini bahan ajarnya materinya adalah tentang pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Ini juga bisa kalian baca. Silakan nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya di artikel beritanya, bisa kalian cari di bahan ajarnya ini. Nah, untuk bahan ajarnya ini di bagian belakangnya juga dilengkapi dengan glosarium. Nah, glosarium ini apa? Glosarium ini merupakan kumpulan dari berbagai macam istilah yang ada di dalam pembelajaran IPS, terutama di materi pelaku ekonomi. Jadi kalau kalian nggak tahu artinya ini, bisa lihat di bagian glosarium ini. Itu ya. Nah, untuk yang terakhir di sini Bapak juga akan membagikan 1 lembar kertas kosong. Tapi nanti kalau sama mungkin kurang lebar kertasnya yang ada di LKPD-nya, untuk membuat mind mapping-nya nanti silakan sama bisa menggambar di kertas kosong ini. Itu ya. Jadi untuk LKPD-nya itu silakan dituliskan jawabannya di situ. Untuk mind mapping-nya agar lebih jelas gambarnya, bisa kalian gambar atau kalian tulis di lembar kertas kosong yang di sini. Itu ya. Sudah paham semuanya anak ya? Sudah. Tanya apa ya? Akan saya berikan ya. Untuk yang pertama ini akan Bapak bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk LKPD 1 ini akan dikerjakan oleh kelompok 1. Untuk LKPD 2 untuk kelompok 2. Untuk LKPD 3 di kelompok 3. Untuk LKPD 1 dikerjakan juga oleh kelompok 4. LKPD 2 untuk kelompok 5 dan LKPD 3 untuk kelompok 6. Tuh, silakan kalian
isi terlebih dahulu nama kelompok dan nama anggota kelompok yang ada di bagian atas kategori itu. Silakan kalian isi kelompok 1 ya kelompok 1, kelompok 2 ya kelompok 2 sampai kelompok 6. Terus silakan kalian isi nama dari anggota kelompoknya. Sampai isi dengan nama lengkap tidak apa-apa, nama panggilan pun juga tidak apa-apa. Ya, ini juga akan saya berikan lagi bahan bacaan atau bahan bacaan untuk kalian. Ya, untuk bahan bacaannya silakan nanti dibaca juga dan dipahami untuk mengerjakan ketentuannya. Nah, ini saya bagikan satu lembar kertas kosong untuk masing-masing kelompok untuk membuat atau menggambar mind mappingnya nanti ya. Ini jawaban soal yang nomor 6. Silakan kalian gambar di kertas kosong ini. Itu silakan untuk setiap kelompok ini membagi kerjanya. Jadi ada yang bagian membaca artikel beritanya, ada yang mencari jawabannya, ada yang bagian menuliskan jawaban pertanyaannya, dan ada yang bagian membuat mind mappingnya. Dan kebetulan di sini pas ya ada 4 anak di setiap kelompok. Ada satu yang membaca artikel, yang kedua mencari jawabannya yang mana, terus yang ketiga menuliskan jawaban, dan yang keempat adalah menggambar mind mapping atau peta pikiran yang berisikan kesimpulan dari jawaban yang sudah kalian tulis. Ya, silakan kalian pakai pensil tidak apa-apa, pakai bolpen pun tidak apa-apa, terserah mau pakai alat tulis yang mana. Pokoknya tulisannya terlihat jelas untuk dibaca dan dipresentasikan ke depan kelas nanti ketika pada waktu presentasi. Nah, silakan dijawab dulu pertanyaannya sebelum membuat mind mappingnya. Ini saya beri waktu agak panjang ya karena memang tugasnya cukup banyak juga. Nih, saya beri waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk mengerjakan LAPD beserta mind mappingnya itu. Sudah ngerti ya anak ya tugasnya apa ya? Ya nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan saja kepada bapak, tidak apa-apa. Pak, yang digambar ini berdiri atau enggak? Terserah bentuknya berdiri boleh, bentuknya tidur ya boleh, potret atau landscape tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya bentuknya tidur saja, landscape yang lebih luas gambarnya. Tuh. Tapi sebelum kalian gambar mappingnya harus yang jawab pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, silakan dijawab dulu pertanyaannya. Nomor
nomor 1 sampai nomor 5. Terus baru kalian gambar nantinya nanti di kertas yang kosong. Ini nanti sampai yang Pemberian bantuan. Untuk jawabannya tidak terlalu panjang pun tidak apa-apa, pokoknya benar dan sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam pertanyaannya itu ya. Sama tuliskan 1 atau 2 dari setiap jawaban dari masing-masing pertanyaan yang ada di setiap lima titik itu tadi. Untuk pertanyaan nomor 1 di situ adalah masalahnya apa, itu harus saya tulis di situ. Terus yang kedua itu faktor penyebabnya apa saja. Terus yang ketiga dampaknya apa. Yang keempat upayanya apa. Dan yang terakhir kelima hubungannya masalah dalam artikel itu dengan materi tentang makroekonomi ini apa. Sama tuliskan inti-intinya saja, tidak apa-apa. Itu ya. Jadi silakan kalian bekerja sama yang baik, karena Bapak nanti akan menilai kira-kira kelompok mana yang kira-kira kerjasamanya ini paling bagus, saling satu sama lain antar anggota kelompok. Baik, untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan atau mengalami kesulitan apa? Untuk bentuk mappingnya sampai buat sekreatif mungkin tidak apa-apa, sama gambar-gambar itu juga tidak apa-apa. Jadi tidak hanya bentuknya tulisan, tapi ada bentuk-bentuknya menarik juga tidak apa-apa ya. Berarti dikasih gambar nggak apa ya? Iya, tidak apa-apa. Sama bentuk seperti awan-awan atau sama bentuk seperti bintang-bintang itu tidak apa-apa. Yang dari setiap kalimat yang bisa ditulis di situ. Ya, ya, silakan. Yang nomor 3 itu hasil sebutan yang biasa dapat. Ya, Kalau kita cuma jawab dulu nggak apa ya? ya tidak apa-apa. Pokoknya setiap jawabannya itu sudah mewakili. Teman tulis 1 atau 20 ya tidak apa-apa. Di setiap jawaban pertanyaannya.
Lima hal ini mewakili dari setiap jawaban dari nomor 1 sampai 5. Ya, jadi lima mappingnya itu sama tulis lebih singkat lagi dari jawaban pertanyaan dari masing-masing yang ada di dalam ini. Tapi sama buat kesimpulannya itu dalam bentuk mind mapping yang ada di sini. Seperti di nomor 3 itu tadi gambar apa ditulis oleh Usman. Ya, jadi mind mapping yang teman buat itu anak panahnya itu harus ada 5, karena angka 5 itu mewakili jawaban dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Yang nomor 1 itu sama harus menuliskan masalahnya apa. Terus yang kedua, faktor penyebabnya apa saja. Yang ketiga, apa di situ? Yang nomor 3 dampaknya. Yang nomor 4 upaya, dan nomor 5 hubungannya artikel berita itu dengan materi masalah peran suatu ekonomi itu yang seperti apa. Itu ya. Silakan kalian lengkapi dulu jawaban maupun gambar mind mappingnya. Ya, untuk di mind mappingnya di lembar kertasnya sama tulis nama lotnya juga. Apa? Serah di bagian atas atau di bagian bawahnya. Ya,
Di kertas yang untuk menggambar memetiknya itu sama tulis juga nama kelompoknya. Siapa saja kelompok berapa? Jangan apa kalau sama sudah di situ ya. Ya, bagus. Ya. Kalau sama gambar memetiknya di kertasnya kosong, sama tulis juga nama kelompoknya. Ya. Ya, waktunya kurang 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan mapping maupun jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di KPD itu. Silakan dilanjutkan dulu dan dilengkapi ya jawabannya. Untuk lembar bahan ajar atau bahan bacanya itu tadi nanti bisa sampai simpen buat belajar di rumah juga. Jadi agar sumber belajar yang sampean punyai itu semakin beragam, tidak hanya berasal dari buku paket saja, tapi dari sumber belajar yang lain juga. Oke ya. Ya, waktunya kurang 2 menit lagi. Silakan dilengkapi dulu. Ya, sebelum kalian nanti saya berikan kesempatan untuk presentasi di depan kelas, silakan dicek lagi jawabannya sudah terisi semua itu, ya, termasuk jawaban 5 pertanyaan maupun gambar memetiknya yang sudah kalian buat di situ.
Sudah selesai semua anak-anak? Ya, kalau sudah selesai mengerjakan mind mapping dan LKPD-nya, saya beri kesempatan kepada 2 kelompok dari 6 kelompok ini yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Untuk yang pertama, saya beri kesempatan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi serta hasil mind mapping-nya seperti apa. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah anak untuk kelompok 3. Silakan masuk ke depan teman dia pun kami sama satunya lagi. Silakan kalian memberikan salam terlebih dahulu pada teman-temannya. Ya silakan yang lain lihat ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan dibaca mulai dari jawaban pertanyaan nomor 1 sampai bacakan singkat-singkat saja jawaban. Terjadinya kemiskinan dalam kehidupan masyarakat selama Ya, pertanyaan dulu sama ini. masalah apa yang terjadi dalam artikel tersebut, sebutkan masalahnya. Terjadinya kemiskinan dalam kehidupan masyarakat kota Malang selama pandemi COVID-19. Ya, terus selanjutnya nomor 2, silakan gantian membacakannya. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya masalah dalam artikel tersebut, sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahaman. Terjadinya pandemi COVID-19. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari terjadinya masalah dalam artikel tersebut, sebutkan dan jelaskan secara rinci sesuai dengan pemahamannya. Sebagian masyarakat Kota Malang, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, mengalami kemiskinan karena penyakit dalam kehidupan. 4. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dalam artikel tersebut, sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Melaksanakan ekonomi kreatif melalui pengembangan sumber daya manusia dan sektor pariwisata serta pembangunan infrastruktur di Kota Malang melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Ya. Terus yang pertanyaan terakhir sudah berlintas. Ya, silakan dibaca aja. Nanti Usman yang menunjukkan ini hasil mappingnya. Bagaimana hubungan antara masalah dalam artikel tersebut dengan kehidupan pelaku ekonomi Indonesia? Analisislah dan berikan beberapa alasannya secara jelas. Masyarakat Kota Malang sebagai rumah tangga pemerintah berperan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam menggunakan sejumlah dana untuk menciptakan ekonomi kreatif bagi masyarakat sejumlah Kota Malang agar bangkit berhasil lansia. Iya, jadi itu tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan
dari kelima jawaban pertanyaan yang ada di dalam LKPD-nya. Dan silakan Usman diberitahukan kepada teman-teman kelompok yang lain bagaimana hasil dari mind mapping-nya. Nah, ini bagus sekali ya anak-anak ya, mind mapping-nya dari kelompok 3 ya. Jadi mind mapping itu bentuknya yang seperti ini. Jadi sampean membuat suatu peta konsep lah istilahnya peta konsep dari jawaban yang sudah kalian tulis di lembar jawaban LKPD kalian masing-masing. Itu ya. Nah, baiklah, dari presentasi kelompok 3 ini adakah yang mau bertanya anak? Silakan. Silakan yang mau bertanya ke kelompok 3. Silakan mungkin ya dari Dina, silakan ada ditanyakan ke kelompok 3. Masalah yang ada di Kota Malang, Jawa Timur apa saja? Nah, masalahnya di situ tadi apa? Silakan dijawab dari kelompok 3. Terjadinya kemiskinan dalam kehidupan masyarakat Kota Malang selama pandemi. Itu ya, Dina ya. Jadi masalah yang dianalisis oleh kelompok 3 itu tentang masalah yang dialami oleh masyarakat Kota Malang selama pandemi COVID-19. Ya, sudah jelas Dina jawabannya. Beri tepuk tangan yang meriah ya untuk kelompok 5 ya. Nah, bisa kalian duduk ke tempatnya kembali. Untuk yang terakhir, saya beri kesempatan untuk menunjukkan dari kelompok 2. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis tentang pelaku kolomnya itu bagaimana saja. Silakan. Salam dulu ke Pak Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Blanto Pasana. Perkenalkan, nama saya Siti Kuliah. Perkenalkan, nama saya Renda. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sati. Ya, silakan langsung dijawab. Kalau dari nomor 1 pertanyaannya apa, jawabannya apa? Soal nomor 1. Masalah apa yang terjadi dalam artikel tersebut? Sebutkan masalah-masalahnya. 1. Minimnya infrastruktur yang memadai di Pulau Madura dan kepulauan di sekitar Madura. Soal nomor 2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya masalah dalam artikel tersebut? Sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Faktor yang menyebabkan masalah dalam artikel antara lain listrik yang masih terbatas di kepulauan sekitar Pulau Madura, rusaknya jalan penghubung antar wilayah, kurangnya dermaga yang representatif bagi nelayan dan lain-lain. Silakan dibacakan selanjutnya dari Mbak Ulpan. Nomor 3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari terjadinya masalah dalam artikel tersebut? Sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Dampak yang ditimbulkan dari masalah dalam artikel adalah Madura menjadi daerah terisolir dan termiskin di Jawa Timur karena sulit untuk maju dan berkembang. Soal nomor 4. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dalam artikel tersebut? Sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dalam artikel adalah membangun pembangkit listrik untuk memberikan pasokan listrik ke daerah yang belum teraliri listrik, memperbaiki dengan pengaspalan jalan penghubung antar wilayah, membangun dermaga, membuat sumur resapan dan pemberian bantuan pupuk untuk petani. Terus yang nomor 5, yang terakhir dibacakan oleh Mas Syafiq. 5. Bagaimana hubungan antara masalah dari artikel tersebut dengan peran pelaku ekonomi di Indonesia?
analisislah dan berikan beberapa alasan secara jelas. Hubungan masalah dalam artikel dan dengan peran pelaku ekonomi di Indonesia adalah banyak pelaku ekonomi di Pulau Madura sebagai rumah tangga produsen tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik karena terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, sehingga hasil panen padi dan tangkapan di laut yang mereka dapatkan terbatas dan terkadang sampai mengalami kerugian karena agak kesulitan menjual keluar daerah atau luar Pulau Madura. Nah, Untuk jawaban nomor 6-nya silakan diberitahukan oleh Fitria. Ya. Nah ini ya teman-teman ya, dari kelompok-kelompok yang lain ini silakan kalian lihat hasil dari mind mapping dari kelompok 2. Ini ya bagus juga ya, sama seperti kelompok 3 tadi ya. Dan saya harap di kelompok-kelompok yang lain pun juga membuat mind mapping yang sebagus ini. Baiklah, dari kegiatan presentasi yang sudah ditampilkan oleh kelompok 2, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya silakan dari Mbak Monika, dari kelompok 4 silakan bertanya. siapa yang memberikan pendampingan kepada pelaku ekonomi saat mengalami permasalahan pada masa pandemi COVID-19? Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Monika ini tadi sebenarnya ada di jawaban di kelompok 3. Untuk yang di kelompok 2 ini masalahnya adalah tentang apa? Ya, infrastruktur yang ada di Pulau Madura. Silakan yang mau ditanyakan. Ya, silakan diatur. Apa yang paling terjadi di Pulau Madura khususnya Ya, silakan dijawab dari kelompok 2. Masalah yang paling ditangani terdahulu di sini apa? masalah infrastruktur yang paling harus ditangani adalah jalan aspal besar yang menghubungkan antara desa dan dusun di daerah sekitar sini akibat berlubang dan bergelombang serta tergerus air hujan. Ya, bagaimana dari Mbak Yana itu jawabannya dari kelompok 2 sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Baik, beri tepuk tangan bagi anak-anak untuk kelompok 2. Dari kegiatan presentasi itu tadi bisa kita simpulkan ya dari LKPD 1 2 dan 3 itu kesimpulannya apa saja. Untuk yang LKPD 1 yang nomor 1 tadi membahas tentang apa? LKPD 1 masalahnya tentang apa? Tentang apa sebelumnya? Judulnya apa? Ini. Ya, untuk yang kesimpulan dari LKPD 1 itu pelaku ekonomi menghadapi 3 masalah. Terus untuk yang LKPD kedua, kesimpulannya bagaimana anak-anak? Masalahnya apa yang di LKPD kedua? Silakan dari kelompok 2 atau dari kelompok 5. Apa masalahnya yang di LKPD kedua? Ya silakan Dina. Masalah infrastruktur di Pulau Madura. Ya, masalah infrastruktur yang ada di Pulau Madura. Ya, jadi untuk yang LKPD kedua ini membahas tentang masalah yang terjadi di Pulau Madura ini. Nah, kalau ada masalah infrastruktur, otomatis para pelaku ekonomi ini akan kesulitan untuk melakukan kegiatan ekonominya. Contohnya, ketika kalian mau menjual hasil
bumi dari kecamatan Osgar sini mau sampai jual itu bakalan kota, tapi dengan kondisi jalan yang rusak seperti ini pun juga akan menghambat dari kegiatan pengiriman barang setelah tadi. Itu ya. Terus yang terakhir dari LKPD yang 3 kesimpulannya apa? Ya silakan Usman. Atasi kemiskinan, Kota Malang mengadakan ekonomi. Nanti kesimpulannya dari yang ketiga ini Kota Malang melakukan atau mengadakan kegiatan ekonomi kreatif. Ya, tapi kesimpulan dari tiga LKPD itu seperti ini, masalah maupun upaya penyelesaiannya. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini mungkin ada yang ingin sampai tanyakan lagi atau yang mungkin belum kalian pahami, silakan ditanyakan. Ada? Sudah jelas semuanya? Sudah. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira kita sudah belajar tentang apa saja, Nana? Ya, yang pertama adalah tentang pelaku ekonomi. Terus yang kedua apa lagi? Ya, jenis-jenis pelaku ekonomi. Terus apa lagi? Ya, masalah-masalah yang terjadi di dalam pelaku ekonomi itu apa saja. Masalahnya itu sama atau beda-beda, Nana? Beda. Nah, itu ya, karena setiap daerah itu juga memiliki masalah yang berbeda. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan soal post test dari saya, ini adalah hasil pretest dari yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, di sini Bapak masih melihat ada beberapa siswa yang nilai pretestnya ini masih di bawah KKM atau di bawah standar kelulusan minimal. Jadi untuk di soal post test yang selanjutnya kalian kerjakan, saya harap kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik daripada di pretestnya. Nah, silakan kalian buka kembali HP kalian untuk mengerjakan soal post testnya sampai klik di link yang kedua. Tadi kan di link yang pertama, silakan kalian klik link yang kedua di bawahnya sampai kerjakan lagi 5 soal yang ada di situ. Soalnya sama persis dengan yang tadi, tinggal kalian ulangi lagi. Ya, saya harap jawaban atau hasil yang bisa memperoleh lebih bagus lagi daripada di soal ini. Saya beri waktu 2 menit untuk mengerjakan soal prosesnya. Silakan diisi namanya, terus kelasnya kelas berapa, sama jawabannya apa saja. Mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Yang bisa silakan dibuka HP-nya ya. Tuh, silakan diisi lagi sama seperti yang tadi. Ya, kalau yang mungkin terkendala sinyal atau mungkin tidak membawa HP, silakan bergabung dengan teman sekelompoknya yang lain, tidak apa-apa. Silakan bergerak bareng-bareng saja, tidak apa-apa ya. Tapi saya di sini ingin tahu kira-kira hasilnya gimana sebelum kalian tadi mempelajari materi hari ini dan setelah kami mempelajari materi hari ini. Bagaimana anak? Sudah menjawab soal nomor 5? Sudah ya? Ya, kalau sudah, silakan kalian klik tombol kirim sama seperti yang tadi di pojok kanan bawah atau pojok kiri bawah di situ warna ungu ya. Sudah? Bagaimana nomor 1 sudah? Nomor 2 sudah? Ya, nomor 3? Ya, 4? Bagaimana nomor 4 sudah? Nah, nomor 5 sudah? Ya, nomor 6 sudah ya. Nah, setelah kalian mengerjakan soal proses itu tadi, nah, ini mungkin yang kalian tunggu dulu ya tadi ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan apresiasi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira kelompok mana ya yang paling aktif? Ada yang tahu kira-kira kelompok mana? Cantiknya ini
saya lihat tidak hanya dari pertanyaan-pertanyaan saja yang paling banyak itu siapa, tapi dari hasil pekerjaan kamu juga. Kira-kira kamu mana yang paling bagus? Nah, jawabannya adalah selamat saya ucapkan kepada kelompok 3. Tapi sudah saya menjawab juga dan hasil dari pekerjaannya pun juga saya rasa yang paling bagus, mulai dari pertanyaannya sampai ke gambar main mappingnya. Nah, silakan salah satu perwakilan dari anggota dari kelompok 3 untuk masuk ke depan untuk menerima hadiah dari saya. Nih, silakan masuk ke depan. Ya, silakan semua teman-teman. Ya, depan ya. Ya, sama-sama. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Nah, setelah itu tadi, kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita dapatkan dari materi kegiatan pembelajaran hari ini? Apa anak nilai moralnya atau yang mungkin sampai dipahami dari sini? Ya, silakan dari Mbak Naila. Sebagai makhluk ekonomi yang kita harus bersyukur apabila sampai saat ini kita masih dapat memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi sebagai manusia itu sebagai manusia ekonomi yang bermoral itu kita harus bersyukur karena apa sampai sekarang ini kita dapat memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Nah, kita dapat memenuhi kebutuhan itu juga berkat adanya para pelaku ekonomi yang ada di Indonesia, terutama para produsen. Bisa pengen di sini, pengen di sini, itu semua akan produsen. Dan para satunya para distributor itu yang bagian apa? Yang menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini anak setelah kegiatan pembelajaran hari ini dilakukan? Senang ya? Senang sekali Pak. Nah, saya harap nanti di kegiatan pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih aktif lagi dan bisa lebih semangat lagi. Nah, ini Bapak ada satu pesan kepada kalian di sini. Ada satu kata-kata mutiara yang bisa saya tampilkan di sini. Kata-kata mutiaranya adalah sukses bukanlah final, kegagalan tidaklah fatal, namun keberanian untuk melanjutkan itu yang patut untuk diperhitungkan. Jadi arti dari kalimat ini adalah sampai tidak harus takut untuk gagal, karena apa gagal ini merupakan awal dari kesuksesan. Ya. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti yang akan kita pelajari adalah materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau yang ada di Indonesia. Nah, saya tugaskan untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian mengamati kegiatan perdagangan masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, sama amati kira-kira di sekitar tempat tinggal sana itu ada yang berdagang apa saja. Ya. Setelah kalian amati, tuliskan laporan hasil pengamatan kalian itu tadi di dalam satu lembar kertas atau di satu halaman di buku catatan sampean. Di sana silakan mengamati di sekitar rumah sampean itu ada siapa saja yang berdagang, kegiatan perdagangnya seperti apa. Ya, nanti untuk tugasnya ini akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, paham anak-anak ya tugasnya apa ya? Jadi silakan kalian mengamati terus menuliskan hasil pengamatannya di buku catatan sampean. Nah, baiklah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pagi ini menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjelang siang ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi kita. Silakan saya persilakan kembali kepada Novel untuk maju berkat kelas untuk memimpin berdoa bersama. Sebelum kita mulai berbicara, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih Bapak telah memimpin teman-temannya untuk menutup kegiatan pembacaan hadis dengan berkata. Nah, baiklah, cukup sekian yang mungkin dapat Bapak sampaikan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tetap semangat ya kalian ya untuk di pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.